Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya lisan kita selalu memuji dan memuja Allah atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Terlalu banyak nikmat Allah yang dari pertama kita lahir sampai hari ini Allah masih memberikan kita umur, dari makanan, minuman, pakaian, air, oksigen dan apapun yang membuat roda kehidupan bisa berjalan terus melimpah. Dan Allah tidak akan hentikan itu sampai ajal kita datang. Dan kita diperintahkan dan dibolehkan untuk menikmati selama halalan thayyibah, dibolehkan dan juga berkualitas serta kita mensyukurinya. Dan Allah telah memudahkan kita bila kita bersyukur dalam firman-Nya, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur maka pasti aku akan tambah. Oleh karena itu kita harus banyak bersyukur. Di antaranya hari ini juga Allah masih memilih kita di antara hamba-hambanya yang masjar menuntut ilmu, untuk menuntut agama Allah, untuk belajar menuntut ilmu agama ini supaya kita menambah iman dan juga pengetahuan kita. Selanjutnya kita panjatkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Seperti biasa, bila Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan, kita akan melanjutkan pada buku kita 40 nasihat memperbaiki rumah tangga ditulis oleh Syekh Dr. Muhammad bin Saleh Al-Munajjid, hafidhahullah. Dan kita akan masuk nasihat dari 40 nasihat tersebut yang ke-15, tidak boleh memasukkan atau tidak membolehkan orang yang tidak baik agamanya memasuki rumah. Seperti biasa, mungkin saya akan mulai dulu dengan pembukaan dari judul kita ini. Yang dimaksud dengan tidak membolehkan di sini bukan berarti sama sekali kita tidak bisa menerima siapapun yang datang ke rumah. Karena memang kita tidak pernah tahu kalau orang yang kita tidak kenal, misalnya ada tetangga baru pindah atau Pak RT, Pak RW misalnya, atau kita sendiri mungkin baru pindah rumah. Kemudian ada tetangga-tetangga yang datang, selain memang misalnya kalau tetangga baru pindah juga, contoh kita belum tahu, tidak kenal, maka tidak masalah kita menerima mereka menjadi tamu di rumah kita. Tapi yang dimaksud di sini adalah kalau sudah jelas kita mengenal pribadi orang tersebut dan memang terkenal orang ini tidak baik secara agama, perhitungannya secara agama, bukan fisik, bukan kekurangan harta, tapi secara agama. Maksudnya dalam hidupnya selalu saja terjadi pelanggaran-pelanggaran agama. Di antaranya hobi gosip misalnya, fitnah, ya, atau memang membawa cerita-cerita yang bisa mengarahkan syahwat pada hal yang tidak dihalalkan. Maka semua ini tentunya kita dan sudah jelas orang ini seperti itu keadaannya. Di saat itu kita punya hak untuk tidak mengizinkan untuk masuk ke dalam rumah. Karena memang efeknya akan ada. Biasanya ini ketahuan setelah mereka masuk dan mengunjungi rumah kita sekali atau dua kali baru kita bisa tahu. Nah, biasanya mereka datang, ada orang yang datang dari awal masuk pintu rumah sampai mungkin dia keluar, seluruh rumah itu sudah dimata-matai sama dia. Semua rumah itu dicari tahu tentang kenapa catnya ini, kenapa pintunya begitu, kenapa dapurnya seperti ini, siapa saja pembantunya, kenapa ada 2 pembantu, kenapa ada ini, kenapa ada itu. Orang seperti ini sudah jelas tidak baik buat rumah tangga kita. Bahkan mungkin bisa lebih jauh. Dia akan mencari tahu tentang pasangan kita, tentang hubungan antara suami istri yang memang tidak boleh dibuka, ya, tidak boleh dibuka di luar, apalagi berhubungan dengan masalah hubungan biologis. Kita sudah tahu bersama-sama hadits Nabi SAW, sesungguhnya orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah seorang suami ataupun istri yang sudah saling terbuka. Kemudian salah satunya atau keduanya membuka rahasia ranjang mereka. Dan ini berbahaya. Dan Nabi SAW pernah selepas sholat subuh berkata kepada para sahabat, mungkin ada seseorang di antara kalian menceritakan apa yang dia lakukan dengan pasangannya. Yaitu di sini masalah biologisnya. Kemudian Asma binti Yazid radhiyallahu anha, seorang sahabat Nabi mengatakan, benar ya Rasulullah, di kota Madinah ini laki-laki dan perempuan melakukan itu. Maka kata Nabi SAW, jangan kalian lakukan itu karena perumpamaan itu seperti syaitan laki-laki bertemu dengan syaitan perempuan di jalanan, kemudian mereka melakukan hubungan biologis, lalu semua orang menyaksikannya. Jadi ada orang memang yang seperti ini, akhlaknya, dia masuk ke rumah orang, dia mau cari tahu semuanya. Padahal sebenarnya ada adab-adab dalam bertamu, Bapak Ibu sekalian ya, kita harus tahu itu. Di antara adab yang paling pertama sekali adalah kita tidak boleh masuk ke pintu rumah orang sebelum diizinkan.
Kita juga yang kedua mengetuk pintu maksimal 3 kali. Tidak boleh lebih dari itu. Kalau sudah lebih dari 3, kalau sudah 3 kali nggak dibukain maka kita keluar, pulang. Ya, tidak boleh kita paksakan untuk masuk ke dalam rumah orang. Itu sudah dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis beliau. Kalau seseorang di antara kalian berkunjung ke rumah saudaranya, kemudian dia mengetuk sampai 3 kali dan tidak dibukakan, maka pulanglah. Karena sesungguhnya mungkin saudaranya sedang sibuk dengan sesuatu atau tidak ingin diganggu. Itu di antara adabnya. Kalau ada 2 daun pintu, maka di antara adabnya, kata para ulama, adalah kita berdiri di daun pintu yang tidak terbuka. Misalnya daun pintu 2 seperti rumah ini, ada 1 daun pintu yang dibuka untuk tamu, untuk orang masuk, lalang, yang 1 ditutup. Kita berdiri di tempat yang tertutup malah. Supaya nanti kalau pemilik rumah membuka pintu, dan ada hal-hal yang memang tidak layak untuk dilihat, maka kita tidak melihatnya. Kemudian juga pada saat kita masuk yang keempat, kita mengucapkan salam. Itu dianjurkan, baik kita masuk ke rumah kita sendiri, ada orang atau tidak ada orang. Apalagi kalau kita sedang berkunjung ke rumah orang lain. Mengucapkan salam dan usahakan sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena Assalamualaikum artinya semoga keselamatan dunia akhirat untuk kalian. Ini pahalanya 10. Warahmatullah dan semoga rahmat Allah atau karunia Allah diberikan kepada kalian. Yang juga 10 pahalanya. Wabarakatuh dan semoga keberkahan atau kecukupan buat kalian. Yang juga 10 pahalanya. Setelah itu kita masuk dan kita menunggu tuan rumahnya mempersilahkan kita duduk di mana. Nggak boleh kita main nyelonong sembarangan gitu ya. Jadi kita masuk, nanti tuan rumahnya mengatakan silahkan masuk. Misalnya ditunjuk ke ruang tamu misalnya. Itu pun kita masih dianjurkan oleh para ulama untuk menanyakan saya duduk di sisi mana. Jangan kita duduk sembarangan di kursi, mungkin tuan rumahnya biasa duduk di situ misalnya. Adab selanjutnya, tidak memakan dan minum kecuali yang dihidangkan saja. Nabi SAW bersabda kepada anak istri beliau, namanya Umar bin Abu Salamah. Jadi Nabi SAW menikah dengan seorang janda bernama Ummu Salamah, bawa anak dari suaminya dulu. Waktu makan bersama Nabi SAW, Nabi bilang, wahai anak kecil, bacalah bismillah, makanlah dengan tangan kanan dan makanlah apa yang dihidangkan di hadapanmu. Jadi kalau dihidangkan berbagai macam kue di situ dan belum dibuka pun toplesnya, kita adabnya tidak membukanya. Mungkin tuan rumahnya mempersilahkan, ya sudah dipersilahkan saja. Kemudian juga selanjutnya adabnya, kalau dihidangkan sesuatu yang kita tidak suka, tidak boleh kita mengejek-ngejek makanannya. Ya, termasuk di depan pemilik rumah atau setelah kita keluar dari rumah itu. Makanya disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih, Nabi SAW kalau tidak menyukai makanan dan minuman, beliau tidak menyentuhnya. Tapi tidak juga menjelek-jelekkan. Saya tidak makan ini karena terlalu manis, saya tidak minum itu karena ini dan itu misalnya. Kita tidak perlu membahasakan itu. Ya, ini adab-adab yang harus diperhatikan. Kemudian adab selanjutnya adalah kalau sudah selesai hajatnya pulang. Tidak berlama-lama di rumah orang. Ya. Karena belum tentu tuan rumahnya nyaman. Ada hajat kita cuma memperkenalkan diri sebagai tetangga baru misalnya. Oke, selesai. 5-10 menit. Mungkin berapa menit kalaupun tuan rumahnya masih ajak ngobrol, oke. Tapi kalau sudah tidak, kita nggak perlu berlama-lama ya, karena tidak semua orang juga nyaman kalau orang berlama-lama gitu ya. Kalau misalnya pun tuan rumahnya masih mengajak untuk ngobrol dan diajak tinggal, kita masih punya hak. Kalaupun ditawarkan nginap, maka maksimal 3 hari. Ya, dalam hadis seperti itu. 3 hari adalah hak tamu, kalau sudah lebih dari 3 hari, itu adalah kebaikan tuan rumahnya. Jadi tidak boleh kita paksakan diri untuk berlama-lama di rumah orang. Tetapi kalau tuan rumahnya izinkan tidak masalah. Ini di antara adab-adabnya itu ya. Juga termasuk adabnya kita cukup. Kalau misalnya silakan ini kamar tamu sudah disiapin. Kalau dia jelasin kalau butuh apa-apa ini dapur, ini kulkas misalnya. Apa yang dijelasin sama dia yang dianggap itu adalah sebuah fasilitas boleh kita nikmati silakan. Lebih daripada ini tidak boleh. Jangan kita naik ke lantai 2 rumah misalnya atau kita masuk ke kamar pribadi atau apa segala macam. Ini nggak ada urusannya sama sekali. Ya, nggak ada urusan sama sekali. Saya punya seorang sahabat dekat Bapak Ibu sekalian. Saya sudah bersahabat lebih dari 15 tahun. Mungkin 20 tahun bahkan. Di Jakarta ini. Sampai hari ini saya tidak tahu di lantai 2 rumahnya itu ada siapa saja, kamarnya berapa. Karena setiap kali saya bertamu ke rumahnya, saya tunggu depan pintu. Kalau dipersilakan masuk, saya masuk di tempat yang ditunjuk. Itu pun selalu ke ruang tamunya saja. Dan kalau diajak makan paling keluar dari ruang tamu itu. Sebatas itu saja. Selebihnya saya nggak pernah tanya, kamar rumah kamu ini berapa biayanya, kenapa kamu pilih warna ini, dan segala macam itu. Nggak ada urusannya sama sekali. Ini diantara adab-adab syar'i yang dianjurkan. Ya, sehingga tuan rumah itu tidak merasa terganggu dengan kita. Jadi
Kita masuk tadi ke contoh yang pertama, ada orang yang dinilai tidak baik adalah orang yang mau cari tahu semuanya berhubungan dengan masalah rumah kita. Itu sudah jelas tanda-tanda tidak baik. Untuk apa dia cari tahu? Beda kalau kita memang properti, jual rumah, dan memang kita harus memperkenalkan kepada orang. Ini kamar utama, ini kamar anak, ini dapurnya, ini segala macam, ini merek ini sebagai bonus dari propertinya, oke. Tapi kalau kita bertamu ini tidak ada sama sekali hal-hal yang seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua cirinya adalah memang begitu berduduk berbicara, maka yang pertama sudah berdosa duluan. Misal dia sudah cerita tentang keburukan suaminya, keburukan istrinya, ya, belum kenal sama kita nih. Baru kenal 5-10 menit, sudah menjelek-jelekan orang terdekatnya. Ya, itu biasanya ciri-ciri yang tidak baik. Kalau ada orang yang begitu kenal, baru 5 menit, 10 menit kenal, sudah menceritakan tentang tetangga bantalnya nih, suami ataupun istrinya, itu orang terdekat dengan dia, dan itu dijelek-jelekin, makanya tidak pantas untuk ya menjadi tamu buat kita gitu ya, apalagi menjadi sahabat. Kalau hari ini dia cerita tentang pasangan hidup yang terdekat dengan dia, maka besok kita juga akan jadi korbannya. Itu secara otomatis, gitu kan? Itu secara otomatis. Kemudian juga yang ketiga adalah suka menanyakan masalah-masalah pribadi, ya. Ini juga termasuk orang yang tidak layak ya. Kalau selalu masuk masalah pribadi, ya, hal-hal yang terlalu detail ke dalam, dan ibu punya hak, bapak ibu punya hak untuk tidak menjawab. Kalau tidak menjawab, misalnya kalau dia nanya hal-hal yang sangat pribadi dan itu bapak ibu anggap privasi gitu ya. Ya, kemana suaminya, kenapa nggak datang, atau mana istrinya, kenapa gini dan kenapa begitu ya. Dan usahakan kita dalam rumah tangga harus punya prinsip, harus punya prinsip. Prinsip di sini yang saya masukkan adalah apa yang Bapak Ibu sudah sepakati dengan pasangan, maka selesai. Itulah pilihan kita. Karena kalau kita nggak punya prinsip, maka akan kacau rumah tangga itu. Kayak misalnya kita sudah sepakat untuk mengecat rumah kita dengan warna yang seperti dinding kita sekarang misalnya, warna krem misalnya, contoh. Motif pintunya, motif kayu misalnya. Udah ini kesepakatan dan ini yang kita suka gitu. Siapapun yang datang di rumah itu lalu mengatakan, kenapa warna dinding kamu seperti ini, kenapa motif kayu di pintunya, ya udah ini pilihan kami. Selesai. Tutup aja pintu itu. Itu prinsipnya. Jangan tanya dia, terus menurut kamu warna apa yang bagus? Kalau dia kebetulan suka warna biru, lalu kemudian kita terganggu, bicaralah sama pasangan. Bisa cekcok hanya karena pilihan orang lain. Jadi masalah. Jadi kalau satu hari 10 orang tetangga yang atau tamu yang datang, 10 orang kasih masukan warna, 10 kali cat rumah. Kan nggak mungkin. Atau kita sederhana beli kendaraan misalnya. Mungkin kita sudah tahu dengan pasangan kapasitas kemampuan kita adalah beli kendaraan dengan harga ini misalnya. Dengan merek itu. Itulah kemampuan kita. Siapapun yang datang nanti mengatakan kenapa kau beli mobil itu, kenapa nggak beli mobil ini. Ya ini pilihan kami. Selesai. Tutup pintu itu, nggak usah dibuka buat orang lain. Karena sekali kita bilang, menurut kamu bagaimana? Ya udah menurut saya harusnya kamu beli mobil merek ini. Kita nggak punya kemampuan. Akhirnya cekcok suami istri, paksakan diri utang, harus dijual mobil baru, ditukar tambah dan segala macam hal. Jadi harus punya prinsip dalam hal seperti ini. Kalau ada masukan-masukan positif, misal, nggak ada masalah. Kalaupun kita minta saran, nggak ada masalah. Kita minta saran pada orang mungkin karena lebih pengalaman rumah tangga misalnya atau yang lainnya. Kemudian kita meminta saran dan diberikan masukan itu positif. Itu nggak ada masalah. Ya, itu masih boleh. Nah, ini hal-hal yang memang harus diperhatikan ya. Tapi di sini penulis Dr. Muhammad Munajjid Hafidahullah, beliau lebih fokus kepada masalah orang yang rusak agamanya. Rusak agama ini mungkin Bapak Ibu sudah tidak perlu dijelaskan lagi ya. Jelas-jelas orang yang suka gosip, orang yang tidak sholat, ahli maksiat, dan segala macam hal yang kalau kita lihat kita bisa terpengaruh, atau anak-anak melihat bisa terpengaruh, atau pasangan hidup lihat bisa terpengaruh. Ini sangat buruk ya. Sebaiknya orang-orang seperti ini kalaupun dia janjian di luar saja. Ya, janjian di mana, kalaupun darurat itu ya. Jadi nggak usah dimasukkan ke dalam rumah orang-orang yang bisa merusak tatanan rumah tangga itu. Ya, jadi janjian di restoran mana, janjian di tempat mana gitu ya. Karena dikhawatirkan dia kalau masuk malah dia akan membuat masalah dalam rumah itu. Nah itu kurang lebih gambarannya seperti itu. Nah di sini diangkat dalil pertama oleh penulis di halaman 54 di nasihat ke-15 tidak membolehkan orang yang tidak baik agamanya memasuki rumah. Adalah sabda Nabi SAW yang berbunyi, wa mathalu jalisis su'i kamathali sahibil kir.
Dan perumpamaan teman yang jahat itu seperti pandai besi. Ya, hadits ini ada di bawah, disebutkan penggalan dari hadits riwayat Abu Daud nomor 4829. Saya sebutkan dulu hadits ini cukup panjang, di mana Nabi SAW mengatakan perumpamaan majelis yang baik, teman-teman yang baik, komunitas yang baik adalah seperti penjual minyak wangi. Kalau kamu lewat saja, maka minimal mendapatkan bau wanginya. Kalau tidak, kamu bisa membelinya. Artinya semua efeknya baik. Seperti itulah kalau kita berteman dengan wanita-wanita salihah, laki-laki yang saleh, yang dibicarakan adalah hal-hal baik, urusan agama, urusan dunia tapi yang berprestasi, yang berkualitas, investasi yang pas, pendidikan yang berkualitas, misalnya contoh, itu oke, ya. Berarti itu efeknya seperti penjual minyak wangi. Kita tidak ikut ngobrol pun, dengar pembicaraan mereka sudah dapat manfaat, seperti cium bau minyak wangi. Atau kita membeli minyak wangi tersebut, maksudnya kita mengambil dari mereka produk itu, ya seperti itulah. Produk maksudnya di sini adalah pemikiran-pemikiran positif mereka. Dan perumpamaan majelis yang buruk, komunitas yang buruk adalah kata Nabi SAW sini seperti pandai besi. Pandai besi itu biasa kalau dia sedang menyalakan apinya untuk membersihkan karat dari besi, maka minimal kita akan mencium bau busuknya. Bau tidak sedap dari api yang membakar besi tersebut sehingga menghilangkan karatnya. Atau kata Nabi SAW bisa membakar bajumu. Jadi itu efek-efeknya sangat tidak baik. Nah ini diperumpamakan seperti itu. Mungkin ada yang mengatakan Ustaz, tapi saya tidak terpengaruh. Tapi saya tidak terpengaruh. Ini membohongi diri sendiri. Saya pernah sampaikan Bapak Ibu sekalian, kita ini manusia makhluk sangat sensitif. Kita sangat sensitif, sangat mudah terpengaruh. Sehebat apapun Bapak Ibu memupuk imannya, setinggi apapun ilmu pengetahuan kita, ada penelitian terakhir juga, otak manusia itu sangat mudah terpengaruh dengan otak manusia yang lain di hadapannya. Kapan orang yang kita ajak bicara itu kualitasnya lebih rendah dari kita, secara pendidikan, secara pemikiran dan segala macam, kita bisa terpengaruh dengan dia. Kapan kita berbicara dengan orang yang cerdas, orang yang pintar, orang yang berkualitas, kita akan terpengaruh dengan mereka. Itu penelitian ilmiahnya. Nah kalau dalam hadisnya seperti itu, digambarkan tentang masalah efeknya. Kita sensitif, saya sering kasih contoh di pengajian itu, kain di meja taklim ini, saya dan Bapak Ibu kalau pegang kain ini, kita bisa langsung bedain kain ini lembut atau kasar seketika. Itu saking sensitifnya. Ya. Hidung kita bisa bedain wangi dan busuk seketika. Mata kita bisa bedain terang atau gelap seketika. Telinga kita bisa bedain intonasi suara keras atau lembut seketika. Semuanya sensitif. Ya. Semua sensitif. Jadi tidak ada ceritanya itu orang duduk di pengajian begini sejam 2 jam lalu tidak terpengaruh, itu nggak mungkin. Sensitif, ya. Begitu juga orang kalau duduk dengan hal-hal yang bermaksiat, pasti sensitif, dia akan terpengaruh. Nggak mungkin, gitu kan? Pasti akan terpengaruh. Nonton film India 2 jam, oh saya tidak terpengaruh, omong kosong. Selesai 10 menit, 15 menit dia bisa nyanyi seperti penyanyi itu, dia bisa berpikir untuk beli bajunya, dia bisa terpikir untuk menghayalkan lawan jenisnya, dia bisa segala macam, ya. Itu sangat sensitif. Makanya tidak mungkin orang tidak terpengaruh. Yang paling aman, ya agama sudah ajarkan selalu bersama komunitas yang baik-baik saja. Komunitas baik ini, baik agamanya, biasanya orang yang baik agamanya itu berarti dunianya akan ikut. Karena orang yang paham agama ini, dia tidak akan mungkin membiarkan dirinya juga tidak mendapatkan urusan dunia. Ya. Karena dia tahu, dia harus mencari rezeki yang halal. Dia dibolehkan menikmati apapun. Seorang yang muslim yang baik, yang paham agama, dia tahu dia boleh menikmati rumah yang bagus, dia boleh memiliki kendaraan yang layak, dia boleh menggunakan pakaian yang bagus, tidak ada larangan. Selama halal dan thayyibah, serta juga tidak berlebihan, dia tidak mubazir. Maka itu tidak ada masalah. Dalam riwayat Bukhari, di bawahnya kalau ibu-ibu dan bapak sekalian pegang bukunya, disebutkan juga riwayat Bukhari, di jilid 4 halaman 323, Wakirul haddadi yahriku bainaka yahriku baitaka au thawbaka au tajidu minhu rihan khabitha. Dan pandai besi itu bisa membakar rumahmu, pakaianmu, atau kamu dapati darinya bau yang busuk. Ini perumpamaan Nabi SAW dalam sekali ya. Dimulai dari potongan kata Nabi SAW, pandai besi bisa membakar rumahmu. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, pandai besi biasanya cuma pegang api itu kecil aja. Dia cuma hilangin karat dari besi.
Tapi kenapa Nabi SAW membahasakan bisa membakar rumahmu? Bisa membakar rumah. Artinya walaupun api kecil bisa menjadi penyebab nanti menjadi api yang besar. Ya, artinya kalau kita memasukkan, karena yang sedang dibahas bukan pandai besinya, sedang dibahas adalah teman-teman yang buruk, komunitas yang buruk. Kalau masuk ke dalam rumah, dia bisa membakar rumah itu. Berapa banyak rumah tangga yang rusak, bercerai karena orang ketiga yang masuk ke dalam rumah. Orang yang dibiarkan masuk berintervensi antara kita dengan pasangan misalnya. Antara kita sama anak. Apalagi memang bukan hal-hal positif ya. Kenapa kamu bodoh sekali sih? Kenapa kamu mau digituin sama pasangan kamu? Kenapa kamu tidak begini? Kalau saya begini loh dan segala macam. Nah ini bisa merusak. Tadi saya bilang usahakan kita punya pondasi prinsip yang kuat. Ini saya, ini pilihan saya, ini kehidupan saya. Clear, selesai. Selama itu bukan hal melanggar agama, nikmati saja. Selesai. Kita tidak mungkin menjadi si fulan atau fulana, nggak mungkin. Kita adalah kita sendiri. Ini harus kita menjadi diri kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala memberikan inilah paras wajah saya, inilah kulit saya, inilah fisik saya, inilah kedudukan saya, inilah kapasitas harta saya, itulah yang Allah berikan. Maka kita nikmatin itu. Karena kalau kita selalu melihat orang lain tidak akan pernah selesai. Jadi bisa sampai membakar rumah. Di sini membakar rumah maknanya adalah menceraikan suami istri. Merusak hubungan orang tua sama anak. Kemudian juga pakaianmu yang terdekat. Ya, artinya kita bisa merubah performan kita. Kita bisa merubah penampilan kita. Berteman sama wanita-wanita salihah, ibu-ibu sekalian, ibu juga akan mirip dengan mereka. Ibu pakai bersama satu pengajian begini, pakaiannya semua syar'i. Kita tidak, kita akan terpengaruh. Oh bagus ya, kita akan bertanya. Kita pakai hijab sendirian, tapi teman kita 10 orang wanita tidak berhijab. Kita akan terpengaruh. Kita akan berpikir, oh iya mungkin seperti dia ya, mungkin lebih bagus ya. Apalagi kalau mereka ya saling berbangga di hadapan satu sama yang lain, saling memuji, maka kita bisa terpengaruh. Nah itu dimaksud. Dan dikatakan, atau minimal kamu akan mendapati bau yang busuk. Tadi bau dari api yang dibakar itu ya, asapnya itu akan mengeluarkan bau busuk. Maksudnya kita akan mencium hal-hal yang busuk dari tutur kata dan sikap orang ini. Itu minimal sekali. Dan kita manusia ini punya alat rekam yang sangat canggih. Ibu mungkin dan bapak sekalian pernah lihat kalau ada orang yang tabrakan atau dibunuh, di antara yang difoto itu matanya. Di antara yang difoto adalah matanya. Kenapa matanya? Karena mata itu bisa memantulkan pandangan dia yang terakhir. Biasa pelaku kejahatan itu pakai topeng supaya dia tidak ketahuan gitu ya. Walaupun sekarang sudah ada alat canggih bisa membuka topeng itu. Jadi mata kita ini tidak ada kamera atau belum ada kamera sampai sekarang yang bisa menyamai mata. Ya, ini kita foto, Bapak Ibu pergi ke atas gunung, pinggir laut, di pemandangan yang indah kita lihat. Begitu kita ambil kamera berbeda kualitasnya, walaupun kamera yang tercanggih. Gitu kan. Dan bagaimana memori kita ini sangat kuat dalam rekam. Sekali aja mata kita melihat sebuah tempat, 10 tahun lagi kita datang ke sana, kita bisa mengatakan kayaknya pernah saya lihat tempat ini. Bahkan kadang-kadang kita cuma lihat dalam mimpi saja, itu kita seperti nyata. Kan gitu. Telinga kita juga pernah mendengar suara orang misalnya, suara tertentu. Kita bisa mengenal suara itu seketika. Jadi sangat canggih sekali. Lidah kita pernah ngincipin satu kali makanan, kita akan mengatakan, oh saya pernah rasa nih, walaupun sudah 10 tahun yang lalu misalnya. Jadi hati-hati sekali, karena sangat sensitif, manusia sangat sensitif. Jadi harus kita selamatkan diri kita sebelum jauh. Nah ini yang dimaksudkan di dalil-dalil ini. Kemudian selanjutnya, mulai penulis menjelaskan maksudnya mereka akan membakar rumah dengan berbagai macam kerusakan dan penghancuran. Betapa banyak karena masuknya orang-orang yang rusak dan diragukan agamanya menjadi sebab timbulnya permusuhan di antara anggota keluarga. Berpisahnya suami dan istri. Allah melaknat orang-orang yang menipu wanita dari suaminya atau sebaliknya. Dan yang menyebabkan permusuhan antara bapak dengan anak-anak. Di sini tidak disebutkan dalil oleh beliau, tapi ada hadisnya nih Bapak Ibu sekalian ya. Kalau siapapun yang memisahkan antara seseorang dengan yang dicintainya di dunia, Allah akan memisahkan juga dia dengan orang yang dicintai pada hari kiamat. Ya, kalau orang datang sengaja merusak hubungan suami istri sehingga mereka bercerai, atau antara orang tua sama anak sehingga orang tua membenci anaknya, atau anak durhaka sama orang tuanya, atau antara seseorang misalnya dengan pembantu rumah tangganya. Sebagai contoh misalnya,
dia lihat ini masuk ke rumah temannya, dia lihat pembantunya tuh rajin, bersih segala macam, lalu dia negosiasi di belakang, kamu dikasih gaji berapa, pindah sama saya saja. Ini nggak boleh, hukumnya haram dalam Islam, memutus akad orang. Kecuali dia sudah berhenti dari tempat kerjanya, dia lagi cari kerja, boleh kita terima. Kalau nggak boleh sama sekali. Nggak boleh ada akad di atas akad orang lain, gitu ya. Ini apalagi kita sengaja mengganggu, merusak orang. Akhirnya dengan pembantunya pindah ke kita, dia jadi terganggu, saudara kita muslim itu. Dan pastikan orang seperti ini tidak akan ada keberkahan. Tidak akan ada keberkahan. Yang terjadi malah masalah nanti. Walaupun orang itu tadi rajin di rumah temannya, belum tentu rajin di tempat dia. Bahkan bisa saja melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah itu sebagai contoh itu. Ini tadi saya sebutkan dalil hadis, yaitu kata Nabi SAW, siapa yang memisahkan antara seseorang dengan yang dicintai, maka Allah pun akan memisahkan dia dengan orang yang dicintai pada hari kiamat nanti. Selanjutnya dikatakan, sungguh tidak ada sebab-sebab terjadinya sihir di rumah atau terkadang kasus pencurian dan kerusakan akhlak kecuali dengan memasukkan orang yang tidak baik agamanya ke dalam rumah. Karena itu hendaknya mereka tidak diizinkan masuk. Solusinya tadi adalah janjian di tempat lain. Ya, janjian di tempat lain. Meski dia adalah tetangga, laki-laki atau perempuan, atau orang-orang yang pura-pura cepat akrab dari laki-laki maupun perempuan. Sebagian orang terkadang agak sulit menolak, sehingga ketika ia melihatnya telah berada di depan pintu, ia mengizinkannya, padahal ia tahu bahwa orang tersebut dari golongan orang-orang yang rusak. Tadi saya sudah kasih gambaran di awal, kalau kita belum tahu siapa orang itu, orang baru datang, silakan Anda jamu. Tapi kalau sudah sekali, dua kali dia datang dan ternyata kita lihat efeknya negatif, kita punya hak untuk menolak. Ya. Kita punya hak untuk menolak. Dan tidak enak ini harus pada tempatnya ya. Tidak enak itu kalau misalnya ada hak orang lain belum kita kasih. Nah itu tidak enak betul. Tapi kalau orang ini jelas bisa merusak hubungan kita dengan suami atau dengan istri. Atau bisa mengacaukan pendidikan anak-anak di rumah. Atau merusak tatanan yang sudah kita tata di rumah kita gitu ya. Penataan rumah kah, warna dan segala macam. Maka kita punya hak untuk menolak. Kita punya hak untuk menolak ya. Dan ini boleh kita bahasakan ke orangnya. Ya, memang sedikit butuh beranian jiwa tapi boleh kita bahasakan. Mohon maaf, kemarin pada saat Anda datang kejadiannya seperti ini. Maka saya terganggu dengan suami saya di rumah, terganggu dengan istri saya di rumah. Maka mungkin saya tidak ingin ini terjadi, gitu kan? Kalaupun ada sesuatu yang perlu silahkan ya. Atau misalnya Anda bisa mengkhususkan tempat di teras rumah khusus untuk menjamu tamu di luar misalnya. Supaya tidak perlu masuk ke dalam. Kalau kondisinya memang bisa merusak tatanan di dalam rumah. Tapi kalau orang itu baik-baik saja, dia jaga adabnya, kita persilakan masuk dari dulu di tempat yang itu, ada hajatnya kemudian dia pulang. Oke, tidak ada masalah. Ya, kan? Atau mungkin ada guru-guru yang kita bayar, guru privat untuk mengajar kita atau mengajar anak-anak. Dan kita tahu akhlaknya baik ya. Itu pun perlu juga saya titip beratkan ya. Khusus masalah kamar pribadi suami istri nggak boleh sembarangan orang masuk. Ya, jangan sembarangan orang masuk. Itu khusus antara ibu sama suami, antara Anda, bapak-bapak sama istri. Itu harus dijaga. Privasi sekali ya. Remari-remari tempat pakaian dalam misalnya. Atau itu kamar tidur ya. Itu usahakan darurat sekali baru orang masuk. Jadi tidak perlu setiap kita masuk. Ada tamu dalam rumah, semua rumah kita pamer sama dia. Ini kamar tidur saya, ini ranjang saya, ini lemari suami saya, ini lemari istri saya. Itu enggak. Apa maslahatnya? Tidak ada maslahat sama sekali. Gitu kan? Kalau yang di depan kita ini adalah teman kita melahirkan rasa cemburu dalam diri dia. Mungkin di rumahnya tidak begitu. Mengganggu rumah tangga dia nanti. Kalau di depan mata kita ini orang yang buruk, memusuhi kita, maka itu jadi senjata buat dia. Dia jadikan senjata, dia cari kekurangannya gitu kan. Saya pernah masuk ke kamarnya kok, saya tahu gini kan. Itu untuk apa? Manfaatnya apa? Ya kan? Jadi biarkan ibu dan bapak menikmati rumahnya sendiri. Udah. Tamu ya tamu di kamar tamu. Kenapa ada istilah ini ruang makan, ini ruang keluarga, ini ruang tamu. Supaya masing-masing di tempatnya. Ruang tamu ya buat tamu. Ruang makan ya untuk makan. Ruang tidur ya untuk tidur. Orang yang bijak menggunakan semua sesuai dengan porsinya di rumah gitu ya. Jadi kalau makan ya di meja makan. Di ranjang tempat tidur dan biologis misalnya. Ya, di ruang keluarga buat duduk keluarga, ngobrolin masalah keluarga. Masing-masing kita berikan haknya. Lalu selanjutnya dikatakan oleh penulis, wanita yang tinggal di rumah mempunyai tanggung jawab besar dalam masalah ini. Maksudnya karena dia yang lebih banyak waktunya di rumah
dia bertanggung jawab. Tidak boleh sembarangan orang dimasukkan ke dalam rumah. Ya. Dikatakan oleh penulis dinukil sebuah hadis Nabi SAW, ya ayuhan nas, ayyaumin ahram, ayyaumin ahram, ayyaumin ahram. 3 kali Nabi SAW ulangi. Qalu yaumul hajjil akbar. ثم قال عليه الصلاة والسلام في ثنايا خطبته الجامعة في ذلك اليوم فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فروشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون. Wahai manusia, ini kebetulan lagi musim haji waktu itu. Nabi SAW di haji wada beliau memberikan nasihat kepada umat Islam. Nasihat yang sangat panjang. Ini diantara potongan nasihat beliau. Beliau mengatakan, wahai manusia, hari apakah yang paling suci? Lalu beliau ulangi 3 kali. Hari apakah yang paling suci? Ini untuk menarik perhatian audiens agar mereka tahu dan sadar informasi setelahnya penting nih. Hari apakah yang paling suci? 3 kali Nabi ulangi. Maka para sahabat menjawab, hari haji akbar. Di hari Arafah, ya, hari-hari yang mulia dari haji. Seperti kemarin baru berlalu ya. Kemudian Nabi SAW di tengah khutbahnya pada hari itu, karena khutbah ini cukup panjang, beliau sempat menyebutkan salah satu nasihatnya adalah, adapun hak kalian atas istri-istri kalian adalah hendaknya mereka tidak membiarkan orang yang kalian benci menginjak kasur atau tempat duduk kalian. Dan tidak memberi izin masuk kepada orang yang kalian benci. Ya, atau yang kamu benci. Di sini maksudnya adalah, di antara potongan wasiat Nabi SAW, yang cukup panjang di Haji Wada. Kalau Bapak Ibu mau baca, karena saya tidak bisa rincikan sekarang, nanti di searching di Google setelah ini, wasiat Nabi di Haji Wada. Itu panjang sekali wasiatnya. Nah di antaranya adalah masalah rumah tangga. Di sini disebutkan hak suami istri. Tapi penulis mengambil potongan khusus hak suami di sini. Karena beliau ingin titik beratkan tentang masalah tidak boleh memasukkan sembarangan orang ke dalam rumah yang merupakan tugas istri. Gitu ya. Makanya kalau mau masukin siapapun, ya orang yang baru kerja, kerabat, teman-teman, semua ini harus sampaikan ya pada pasangan hidup. Ya. Jangan nanti tiba-tiba masuk rumah ternyata ada orang asing dia tidak tahu misalnya, ya tersingkap auratnya, apalah segala macam, ini sebaiknya dihindari gitu. Nah di sini wasiat beliau adalah, adapun hak kalian para suami dari istri-istri kalian adalah hendaknya mereka tidak membiarkan orang yang kalian benci menginjak kasur atau tempat duduk kalian. Maksudnya ini rumah. Suami duduk di ruang tamu, duduk di ruang meja makan, duduk di kamar tidur. Gak boleh sembarangan orang masuk ke titik-titik tersebut kecuali sudah menyampaikan dan izin. Karena ini haknya suami. Dia menyiapkan fasilitas tempat tinggal, maka harus disampaikan hal tersebut. Dan ini bagian daripada perintah syariat. Ya. Tidak boleh kita anggap remeh. Ibu-ibu terutama tidak boleh anggap remeh hal-hal seperti ini. Karena ini bagian daripada syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga tidak boleh memberi izin. Nah ini jadi saksi bahasan kita untuk masuk. Siapapun yang kamu benci atau kalian benci. Tidak boleh sembarangan masuk ke dalam rumah, terima tamu, sementara suaminya tidak suka. Nah, jadi harus disampaikan baik-baik, dan ini adalah adab-adab syar'inya. Hadits ini diriwayatkan Tirmidzi, dan tentu hadits ini disebutkan oleh Syekh Albani dalam Sahihul Jami', artinya disahihkan oleh beliau di nomor 7880. Selanjutnya dikatakan, maka hendaknya engkau, wahai wanita muslimah, jangan berat hati jika suamimu atau ayahmu menolak salah seorang tetangga wanita masuk rumah. Karena mereka tahu akan pengaruhnya dalam merusak. Juga hendaknya engkau menahan diri jika wanita tersebut membandingkan antara suaminya dengan suamimu. Sehingga engkau tidak meminta kepada suamimu hal-hal yang tidak mampu ia penuhi. Nah ini kadang-kadang efek juga berteman sama orang-orang buruk. Dia malah sengaja mamer-mamer apa yang dia diberikan. Akhirnya kita sendiri terganggu ya, dari hal tersebut. Bahkan banyak orang menuntut suaminya. Banyak kasus-kasus di survei di lapangan. Kasus korupsinya banyak laki-laki ya, yang statusnya masih suami, ada istrinya. Itu karena di belakangnya ada istri yang menuntut diri. Ya, ini salah satu surveinya, walaupun tidak semua. Tetapi kebanyakan begitu. Karena kenapa? Dia berteman sama orang-orang yang punya tuntutan besar. Kemampuan teman dia, suaminya lebih besar. Karena pekerjaannya lebih bagus, jabatannya lebih tinggi, pendapatannya lebih besar. Tapi dia selalu mendengar cerita dari orang ini. Dan orang ini memang sengaja manas-manasin. Ya. Ada orang seperti itu. Ada dulu di antara kerabat kami, semoga Allah kasih hidayah. Itu kalau yang satu datang membawa mobil baru,
Yang satu tertantang maka beli juga mobil baru untuk datang ke rumah-rumah keluarga dan memamerkan semua itu. Jadi terjadi persaingan di antara mereka yang tidak ada manfaatnya. Sama sekali tidak mau. Yang muncul hanya kesombongan. Dan kata Nabi SAW, tidak akan mencium bau surga orang yang ada dalam hatinya seperti biji sawi jadi kesombongan. Untuk apa? Ingat prinsip tadi yang saya bilang, bangun rumah tangga di atas prinsip. Inilah kemampuan saya, inilah kesukaan saya. Piring yang kita beli, sendok yang kita pilih, karpet yang kita pilih, warna cat, semuanya. Ya, kita percaya diri. Selama itu agama bolehkan, kita nikmati saja. Walaupun kita boleh mengupgrade diri kita kepada hal yang lebih bagus. Kalau misalnya kita memang mendapatkan informasi positif ya, ada rumah orang lebih rapi, kita jadikan sebagai contoh. Mungkin penampilan dia lebih bagus, misalnya lebih tertata secara syar'i dan segala macam, oke. Ya, tapi ini ada batasan-batasan yang perlu diperhatikan. Kemudian selanjutnya, engkau juga wajib di sini bagi muslimah menasihati suamimu jika engkau melihat di antara kawan-kawannya di rumah ada yang suka mengajak suamimu untuk kepada kemungkaran atau kemungkaran. Ingatkan suami, kalau misalnya suami punya teman-teman yang malah mengajaknya selalu di luar rumah. Ini sering saya bahasakan ke bapak-bapak biasa kalau pengajian ya. Jadi bukan sebuah prestasi seorang laki-laki yang sekarang-kadang ditantang oleh teman-temannya. Ini siapa yang pulang duluan berarti takut sama istrinya nih. Kemudian mereka bertahan di situ. Nggak mau pulang duluan karena takut nanti dianggap ya takut sama istrinya. Nah ini kebodohan. Bagaimana bisa dia lebih milih duduk sama temannya daripada istrinya? Jelas dia bisa ngobrol sama istrinya, dia bisa bercumbuan, dia bisa biologis, ada pahalanya. Dia bisa tahu permasalahan apa dalam rumah tangga yang merupakan kewajiban yang Allah tanya. Teman-temannya gak akan ditanya pada hari kiamat. Dia tidak ngobrol sama temannya pun gak ada masalah. Sama ibu-ibu. Ibu gak ngobrol sama temannya, ibu gak dosa. Tapi ibu kalau gak ngobrol sama suami, dosa. Kan gitu. Bagaimana bisa kita lebih pilih teman daripada pasangan hidup, itu gak masuk akal. Tapi kadang-kadang ada orang seperti itu. Ya, demi untuk temannya, tinggalkan pasangan hidup yang merupakan kewajiban. Bukan aib. Ibu kalau ada tamu, ibu bilang, maaf ada suami saya harus layani dulu. Biasa itu. Itu normal sekali. Bukan aib kalau ada istri kemudian suami mengatakan, maaf istri ini waktu buat istri saya mungkin sampai sini pertemuannya kita lanjutin besok. Biasa aja itu. Itu malah gentle gitu ya. Dan itu contoh-contohnya. Jadi kadang-kadang ada orang yang mudah sekali terpengaruh dengan lingkungan akhirnya rusak semua kondisi dan tatanan rumah tangga dia. Nah ini yang perlu dijadikan sebagai sebuah pembelajaran penting. Kemudian penulis tulis setelah itu ada tambahan di bawah peringatan. Ini penerbit sengaja menebalkan tulisan karena memang penting gitu ya. Peringatan, usahakan semampu mungkin untuk lebih banyak berada di rumah. Ibu dan bapak sekalian, kalau bapak-bapak memang kami ini ditugaskan di luar rumah. Kalau ibu-ibu itu tugasnya dalam rumah. Keluar rumah boleh. Tetapi sebatas kebutuhan. Sering saya ingatkan. Bedakan mana kebutuhan, bedakan mana keinginan. Keinginan tidak usah diikutin. Kebutuhan, ibu butuh atau tidak. Kalau nggak butuh nggak usah. Ngapain habisin waktu di mall dari pagi sampai sore misalnya. Untuk apa? Kadang-kadang Ramadan begitu ya. Dari pagi buka mall jam 10 sudah di mall, nanti kenapa? Karena mau tunggu buka puasa. Buka puasa masih lama. Untuk apa habisin waktu di situ? Sampai semua toko-toko itu dihafal produknya, bolak-balik masuk juga nggak dibeli, gitu kan? Hanya untuk nanti buka puasa saja. Buka puasa dengan kurma, dengan air putih, dengan sirup cukup, gitu kan? Artinya untuk apa ini? Membuang waktu. Sementara tinggal dalam rumah itu bagian daripada ibadah. Nanti akan kita jelaskan dalam penjelasan. Seperti biasa yang ikut kajian buku kita dari awal, selain kita baca apa yang ditulis, kita akan tambahkan nanti beberapa informasi tambahan yang berhubungan dengan materi kita yang tidak ditulis oleh penulis. Ya, nanti saya akan paparkan cukup banyak dalil-dalil bagaimana pahalanya besar kalau ibu tidak ada keperluan ibu di rumah saja. Karena memang tanggung jawab ibu dalam rumah itu. Ya, tapi kalau kebutuhan silakan. Kalau kebutuhan, ibu harus belanja, ibu harus ke rumah sakit, silaturahim keluarga, gitu kan. Hal-hal yang penting, ya. Oke, kebutuhan tidak ada masalah. Pengajian mungkin, ya. Tapi kalau hanya buang-buang waktu, lagi nggak ada suami di rumah, udahlah, saya ke rumah tetangga aja di sebelah, duduk 4-5 jam di sebelah, hanya dengar gosipin orang, ya. Atau pergi buang-buang waktu pada hal yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Ini semua akan ditanya oleh Allah, karena rumah ibu adalah tanggung jawab ibu.
Ya, rumah ibu adalah tanggung jawab. Setiap jengkar rumah itu akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat. Nanti akan kita jelaskan dalilnya. Di sini penulis mengatakan, peringatan penting adalah usahakan semampu mungkin atau lebih banyak berada di rumah. Adanya wali dalam kurung pemimpin di rumah menjadikan semua persoalan terkontrol. Juga memungkinkan baginya mendidik dan memperbaiki keadaan dengan mendampingi dan mengawasi. Sebagian orang berpendapat bahwa kewajiban asli bagi laki-laki adalah keluar rumah. Jika tidak mendapatkan tempat kemana harus pergi, baru ia pulang ke rumah. Teori ini adalah keliru. Kata penulis, jika keluarnya seseorang dari rumah untuk ketaatan, maka hendaknya bisa menjaga keseimbangan antara waktu di luar dan dalam rumah. Di sini penulis mulai dari suami dulu. Suami saja yang dasarnya memang punya kewajiban cari nafkah di luar rumah, hanya sesuai dengan kebutuhan. Jam kerja dia jam sekian sampai jam sekian, itu dia gunakan. Selebihnya selesai, pulang ke rumah. Begitu juga dengan wanita. Kalau laki-laki dasarnya boleh cari nafkah di luar rumah, ada ibadah tertentu kayak sholat berjamaah di masjid, kayak pergi berjihad, ya. Ini kan cari nafkah, mengantar jenazah, ini kan kewajiban laki-laki. Tapi tetap kebutuhannya apa? Pulang habis itu. Memang sudah seperti itu. Begitu juga dengan wanita, dasarnya di rumah, keluar keperluan, kembali lagi. Ini, seperti itulah. Ini bagian daripada syariat, dianjurkan begitu ya. Dikatakan jika keluarnya seseorang dari rumah untuk ketaatan, maka hendaknya bisa menjaga keseimbangan dalam kurung antara waktu di luar dan di dalam rumah. Tetapi jika keluarnya untuk maksiat, menghabiskan waktu secara sia-sia atau berlebihan dalam urusan kesibukan dunia, maka hendaknya ia mengurangi kesibukan-kesibukan dan berbagai bentuk bisnis itu, serta menghilangkan beberapa rapat yang kurang penting. Ya, kadang-kadang ada orang, hari ini saya tidak ada kesibukan. Udah sengaja buat kesibukan, dilahirkan kesibukan tersebut. Yang kesibukan ini menghabiskan waktu di luar rumah. Apa manfaatnya? Ya, belum tentu teman-teman sekalian kita punya peluang yang sama di hari yang lain. Di saat kita punya peluang menikmati rumah, nikmati saja rumah itu. Tata rumah itu, ya, pikirkan bagaimana merawatnya, bagaimana menjaganya, gitu kan. Bagi perempuan, bagi laki-laki, bagaimana dia lebih banyak waktu dengan istrinya, dengan anaknya. Di waktu-waktu itu dia gunakan, dimaksimalkan gitu ya. Sungguh, kata penulis, alangkah keji kaum yang menyanyiakan keluarganya dan begadang di warung-warung atau di klub malam. Kita tidak mau membeu di belakang program-program musuh-musuh Islam, musuh-musuh Allah. Di bawah ini ada pelajaran berharga. Dalam brosur hasil kesepakatan Zionis Perancis yang bernama Al-Mashriq Al-A'zam, ya, yang diselenggarakan pada tahun 1923, disebutkan terjemahannya, dan untuk mencapai perpecahan antara seseorang dengan keluarganya, hendaknya kalian mencabut akhlak dari akarnya. Karena sesungguhnya nafsu cenderung kepada pemutusan ikatan keluarga dan mendekati kepada hal-hal yang diharamkan. Karena nafsu lebih mengutamakan banyak cerita dan obrolan di warung-warung kopi dan menyebar-nyebar isu keluarga. Ya. Tentu di sini bukan berarti tidak boleh ya orang keluar sekali-sekali ketemu sama temannya, tak mungkin. Ya, mungkin ada hal-hal yang mendesak ya. Tapi kalau buang-buang waktu yang tidak ada manfaatnya jangan. Ya, ini tidak dibolehkan. Ya, jadi tidak perlu. Kayaknya saya pekan ini kosong, suami lagi safar. Atau lagi banyak waktu lowong, udah deh buang-buang waktu aja di luar, habisin, enggak usah. Ya, ada sebuah hadis juga yang menyebutkan salah satu amal yang Allah cintai, makna hadisnya adalah kita tidak keluar rumah kalau tidak diperlukan. Ya, sehingga kita selamat dari kejahatan orang, orang lain juga selamat dari kejahatan kita. Itu salah satu bagian daripada ibadah. Bahkan dijadikan bagi laki-laki, laki-laki itu lebih afdal sholat di luar rumah, di masjid kan gitu. Tapi itu yang wajib. Tetapi sholat sunnahnya tetap lebih afdal di rumah. Makanya kata Nabi SAW bagi laki-laki karena Allah wajibkan sholat berjamaah di masjid. Maka Nabi SAW mengatakan sholat kalian lebih afdal di rumah kalian kecuali sholat yang maktubah, yang wajib. Itu baru dikerjakan di masjid. Tapi selebihnya sudah pulang ke rumah dan lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Semua orang yang menghabiskan waktu di rumah itu adalah bagian daripada ibadah. Baik, sekarang tambahannya, Ibu bisa buka ya surah Al-Ahzab ayat 33. Ya, Al-Ahzab ini sebenarnya surah nomor 33 juga ya. Ya, jadi surah nomor 33 ayat 33. Di situ ada pesan Allah Subhanahu wa taala untuk para
muslimah. Ya. Ini tentang masalah rumah. Ya, jadi jangan dianggap remeh tentang masalah tinggal di rumah, karena itu perintah syariat. Allah kekalkan dalam Al-Quran dan ini turun sudah lebih dari 1400 tahun yang lalu ayat ini. Saya akan bacakan Al-Ahzab ayat 33. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. Dan hendaklah kamu tetap tinggal di rumah-rumah kalian. Ini khitabnya, pembicaraan targetnya adalah para wanita. Para wanita. Karena di situ kalau ibu melihat bapak ibu sekalian, waqarna fi buyutikunna. Buyutikunna wanita. Dan tinggallah di rumah-rumah kalian dan jangan kalian berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu. Maksudnya pamer aurat, terbuka auratnya segala macam menjadi fitnah bagi laki-laki. Dan di rumah itu dirikanlah solat. Tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu. Jadi dengan banyak waktu di rumah, itu banyak aman dari dosa. Di luar rumah, kita lihat ada orang tidak berhijab. Berarti kita wajib amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Kan tidak boleh kalau kita lihat orang buat dosa kita nggak tegur kan. Berapa banyak dari rumah ke pengajian tadi, wanita di pinggir jalan tidak berhijab misalnya. Atau pelang-pelang iklan, yang iklan itu haram dalam Islam. Wanita terbuka auratnya, atau iklan rokok, atau apalah misalnya. Ini kan kita harus amar ma'ruf nahi mungkar. Minimal dengan hati. Kalau kita lupa, kan akan ditanya Allah pada hari kiamat nanti. Belum nanti kalau kita lihat ada kekurangan orang. Tidak disengaja kita menjelekkan orang, menjatuhkan orang, meremehkan orang. Ini dosa juga. Ya. Di mana Nabi SAW mengatakan riba itu 73 level. Yang paling terendahnya seperti orang berzina dengan ibunya sendiri. Itu beratnya dosa riba. Dan yang paling tingginya, level ke-73-nya adalah setara dengan meremehkan seorang muslim. Berarti meremehkan seorang muslim, meremehkan fisiknya, warna kulitnya, paras wajahnya, kendaraannya, pakaiannya. Ini dosa besar. Setara dengan level tertingginya riba. Itu kan bisa didapati dari luar rumah. Ya, banyak masalah dari luar rumah. Dan banyak sekali kemungkaran-kemungkaran yang terjadi. Makanya Allah menyuruh kita dirikan sholat. Tetap di rumah itu, dirikan sholat, tunaikan zakat, dan taati Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah bermaksud dengan melarang kalian keluar rumah kecuali ada kebutuhan, ya, hendak menghilangkan dosa dari kamu. Wahai ahlil bait. Di sini ahlil bait, ahli tafsir ada yang mengatakan adalah istri-istri Nabi SAW, tapi hukum ini berlaku untuk semua wanita. Berlaku untuk semua wanita. Dan juga membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Kita akan nukil perkataan As-Sa'di. Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullah, salah satu ulama tafsir yang sangat masyhur. Sebenarnya ulama yang masyhur dalam banyak bidang, tapi ada tafsir beliau dikenal dengan tafsir Sa'di. Beliau menafsirkan Al-Ahzab ayat 33 ini, firman Allah, waqarna fi buyutikun, dan menetaplah kalian wahai para wanita di rumah-rumah kalian, sebab hal itu lebih selamat dan lebih memelihara kalian. Jadi kalau selamat dari udara, dari cuaca, selamat dari gangguan orang, selamat dari macam-macam. Jadi ternyata dengan kita di rumah, kita akan jauh lebih selamat. Ini yang berfirman Allah, ya, menjelaskan tentang masalah perintah ini. Jadi kalau perlu, oke, silakan. Ke rumah sakit, silaturahim keluarga tadi, misalnya majelis ilmu, oke, darurat, tidak ada masalah. Belanja ada kebutuhan, oke. Tapi habis-habisin waktu tidak ada gunanya, jangan. Tetap lebih afdal di rumah, selamat, ya. Saya ulangi lagi kata beliau, makna daripada dan menetaplah kalian di rumah kalian adalah sebab diperintahkan ini karena lebih selamat dan lebih memelihara diri kalian. Sedangkan makna ayat wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, dan jangan banyak keluar dengan bersolek, ya, atau memakai wangi-wangian sebagaimana kebiasaan orang-orang jahiliyah sebelum Islam yang tidak memiliki ilmu dan agama. Perintah tersebut bertujuan untuk mencegah munculnya kejahatan dan sebab-sebab yang lain. Ditungkil dari tafsir Al-Karim Ar-Rahman surah Al-Ahzab ayat 33. Sedikit saya jelaskan poin. Kalau ada seorang wanita muslimah, dia menutup auratnya dengan bagus, ya, terjagalah dia. Kemudian ini contoh saja, ya, insya Allah tidak terjadi. Tapi kalau ada
laki-laki jahat ingin memerkosa dia, sementara dia sudah sangat menjaga diri. Ya, bahkan tidak ada sesuatu yang semerbak wangi keluar dari tubuhnya yang membuat orang tertarik atau terbuka auratnya atau pakainya ketat misalnya. Kemudian dia diperkosa. Yang memerkosa berdosa, yang diperkosa dapat pahala. Karena dia sudah berusaha jaga kehormatannya. Mungkin dia tidak bisa menyelamatkan diri sebagai bentuk ujian. Tapi kalau ada, ini lawannya, kalau ada wanita keluar, auratnya terbuka, badannya wangi, kecantikannya semua terpamerkan misalnya. Lalu ada orang lain memerkosanya, dua-dua dapat dosa. Yang memerkosa dapat dosa, yang diperkosa dapat dosa. Dia sudah rugi diperkosa, kemudian dia juga dapat dosa. Karena dia penyebabnya. Dia penyebabnya. Nah seperti itu salah satu makna yang dalam daripada tafsir ini. Ini tafsir As-Sa'di. Salah satu ulama namanya As-Sa'di. Jadi saya ulangi, Allah memerintahkan kata beliau, waqarna fi buyutikunna, tinggal di rumah-rumah kalian wahai para wanita, karena itu lebih selamat dan lebih memelihara diri kalian. Dari dosa-dosa, dari kejahatan orang dan segala macam. Dan makna, dan janganlah kalian banyak keluar seperti orang-orang masa jahiliyah, ini adalah untuk mencegah munculnya kejahatan dan sebab-sebabnya. Sudah kita jelaskan tadi tentang masalah pemerkosaan, pencurian dan segala macam. Ulama tafsir yang lain namanya Ibnu Katsir, ya. Dikenal dengan tafsir Ibnu Katsir. Beliau menjelaskan bahwa makna ayat ini adalah tetaplah di rumah-rumah kalian wahai para wanita dan jangan keluar tanpa ada kebutuhan. Ini tafsir yang disampaikan oleh ulama. Kebutuhan keluar, tidak ada kebutuhan jangan. Termasuk kebutuhan syar'i yang membolehkan wanita keluar rumah adalah untuk sholat di masjid masih dibolehkan. Untuk pengajian, menuntut ilmu, ya. Silaturahim keluarga, menjenguk orang sakit, ya. Semua itu adalah hal-hal yang dibolehkan, majelis ilmu, ya. Tapi ke masjid pun dengan syarat-syarat tertentu. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, jangan kalian melarang istri-istri dan anak-anak kalian dari masjid Allah. Namun hendaklah mereka keluar dalam keadaan berhijab. Dan dalam riwayat lain disebutkan, dan rumah mereka lebih baik bagi mereka. Artinya ke masjid pun hanya sesekali. Penting, darurat, oke. Walaupun masjid dekat rumah. Ada hadis yang menjelaskan, wanita itu sholat di ruang, di teras rumahnya, di rumahnya lebih afdal daripada masjid, lebih besar pahalanya. Dia sholat di ruang tamu lebih baik daripada teras rumahnya. Dia sholat dalam kamarnya lebih afdal daripada ruang tamunya. Perempuan itu makin tertutup makin afdal. Kalau laki-laki makin keluar makin afdal. Nah, ini beda hukum syar'inya. Sampai ada seorang sahabiat Nabi, waktu Nabi SAW jelaskan ini, beliau menyuruh agar di sudut paling ujung rumahnya dibuat seperti musolah dia sini dan dia sholat sampai dia wafat. Ya. Dan perlu difahami di sini perintah dari ayat di atas tadi tidak hanya terbatas pada istri-istri Nabi saja, tetapi berlaku untuk seluruh wanita muslimah. Ibnu Katsir mengatakan semua ini merupakan adab dan tata krama yang Allah Ta'ala perintahkan kepada para istri Nabi. Adapun kaum wanita umat ini semuanya sama dengan mereka dalam masalah ini. Dinukil dari tafsir Quranul Azim di tafsir surah Al-Ahzab ayat 33. Oleh karena itu kita harus betul-betul mengambil hikmah dari masalah ini. Sekarang kita masuk lagi lebih dalam mendetail kenapa wanita disuruh di rumah. Dari mana asal muasalnya perintah ini? Ini dari Allah Subhanahu wa taala melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang sangat masyhur riwayat Bukhari Muslim, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Kalian semua pemimpin dan setiap kalian akan ditanya tentang kepemimpinannya pada hari kiamat nanti. Fal amiru ra'in wa huwa mas'ulun ar-ra'iyati. Seorang pemimpin negara itu akan diminta pertanggungjawaban, ya, dia pemimpin akan diminta pertanggungjawab atas apa yang dia pimpin. Semua presiden, raja sekarang bertanggung jawab setiap individu masyarakatnya. Ini nggak mudah itu ya. Dia harus bertanggung jawab di setiap sisi jalannya, ya, fasilitas umumnya, apa segala macam. Ya. Kalau enggak Allah akan tanya hari kiamat. Kalau dia berhasil, dia panen pahala besar. Tapi kalau dia tidak berhasil, malah dia berkhianat, ini makan masalah. Makanya pemimpin yang ya berkhianat terhadap masyarakatnya itu akan diharamkan dari bau surga. Tidak usah masuk, baunya pun tidak akan mendapatkan itu.
Kemudian yang kedua, warrajulu ra'in ala ahli baiti wa huwa mas'ulun anhum. Seorang laki-laki adalah pemimpin bagi keluarga, istri dan anaknya, dan akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya. Jadi seorang suami wajar nanya istrinya, kamu udah sholat belum? Anak-anak udah sholat belum? Tanggung jawab dia. Kalau ternyata mereka berbohong, ya sudah itu urusan mereka sama Allah. Yang penting dia sudah menjalankan tanggung jawabnya. Jadi nggak boleh dia cuek, nggak mau tahu, ya. Istri sama anaknya ini sudah ibadah atau belum? Yang paling pertama ditanya ke anak-anak bukan sudah makan belum, sudah sholat belum. Ya. Itu yang ditanya. Sudah belajar belum itu yang kedua, baru sudah makan yang ketiga. Karena makan disuruh nggak disuruh pasti makan dia. Tapi kalau sholat sama belajar belum tentu. Dan kalau dia tahu orang tuanya selalu nanya itu, dia akan skala prioritaskan nanti. Karena sering diulang-ulangi gitu kan. Tapi selalu yang kita tanya sudah makan nak ya. Yang pertama, sholatnya gak ditanya. Nah, ini keliru. Harusnya itu yang ditanya dulu. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah wal mar'atu ra'iyatun ala baiti ba'liha wa waladih wa hiya mas'ulatun anhum. Dan seorang ibu atau wanita adalah pemimpin bagi anggota keluarga suaminya serta anak-anaknya. Dan dia akan diminta pertanggungjawaban ya terhadap apa yang dipimpinnya. Bisa juga maknanya dia bertanggung jawab terhadap rumah suaminya. Karena di sini dikatakan wal mar'atu ra'iyatun ala baiti ba'liha. Istri adalah pemimpin di rumah suaminya. Setiap jengkar rumah akan ditanya nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan kita jelaskan, bacakan statement para ulama seperti apa ibu bertanggung jawab di rumah ya. Dan juga anak-anak. Ini juga akan dijelaskan nanti oleh Syekh Utsaimin tentang bagaimana sebenarnya ibu ngurus anak-anak ya. Dan itu akan diminta pertanggungjawaban pada hari kiamat. Kalau dia berhasil merawat rumah itu, menata, nggak boleh ibu ditanya sama suami, mana piring kemarin? Oh nggak tahu. Mana sendok kemarin? Mana charger? Mana ini? Nggak tahu. Ini nggak bisa. Akan ditanya sama Allah hari kiamat. Tanggung jawab ibu. Karena ibu harus telaten dan rapi gitu. Kemudian yang terakhir, yang keempat Nabi sebutkan wala abdu ra'in ala mali sayyidihi. Dan seorang hamba sahaya atau budak juga pemimpin terhadap harta tuannya, wa huwa mas'ulun anhum. Dan dia bertanggung jawab terhadap harta tersebut. Fakullukum ra'in wa fakullukum ra'in mas'ulun ar-ra'iyati. Karena semua pemimpin akan diminta pertanggungjawaban pada hari kiamat. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, salah satu ulama dan sempat menjadi mufti di Saudi, tapi beliau sudah meninggal rahimahullah. Beliau mengatakan, seorang istri merupakan pemimpin yang punya kewajiban menjaga setiap sisi rumah suaminya. Dan akan ditanya oleh Allah tentang penjagaan itu. Maka wajib baginya untuk mengurusi rumah dengan baik. Di antaranya masalah mengurus makanan, minuman, ya, dan tidak berlebihan, serta mengatur juga semua yang berhubungan dengan rumah tersebut. Apakah tempat tidurnya, apakah tamannya, dan segala macam hal. Tentu bisa menggunakan jasa orang. Misalnya kita pakai asisten rumah tangga, oke. Ya, gak ada masalah. Tapi jangan bengkalaikan. Jangan dibengkalaikan. Jangan ibu keluar pagi, balik sore tidak mau tahu apa yang terjadi di rumah. Ibu telepon, ibu cek. Ada CCTV, ibu cek CCTV-nya. Ya, dicek semuanya. Jangan cuma dilepas begitu saja. Karena itu akan diminta pertanggungjawaban. Ini kata beliau. Jadi beliau mengatakan tidak boleh berlebihan dalam memasak sehingga mubadzir. Ini sampai kata Syekh Utsaimin masalah masakan. Ya. Jangan pula sampai beliau bilang begini ya, membuat teh lebih dari yang dibutuhkan. Ya. Ia harus menjadi seorang wanita yang bersikap pertengahan. Tidak bersikap kurang, tidak boleh berlebihan. Dibutuhkan buat, mubadzir tidak boleh. Masak banyak itu cuma 2 orang di rumah. Untuk apa? Sesuai dengan kebutuhan. Akan ditanya sama Allah nanti. Kalau ada tamu silahkan. Bisa kita siapkan. Ya. Atau mungkin ada makanan siap saji yang bisa dihidangkan kalau ada tamu misalnya. Tapi nggak boleh mubadzir, hanya dibuang. Karena sikap pertengahan adalah separuh dari penghidupan. Tidak boleh melampaui batas dalam apa yang tidak sepantasnya. Istri juga memiliki tanggung jawab terhadap anak-anaknya dalam mengurus dan memperbaiki urusan mereka. Seperti dalam memakaikan pakaian, melepaskan pakaian yang kotor, merapikan tempat tidur, serta memperhatikan penutup tubuh mereka di musim dingin. Setiap wanita akan ditanya tentang semua itu. Dia akan ditanya tentang urusan masak-memasak di rumah, dan ditanya tentang seluruh apa yang ada dalam rumahnya. Ini diambil dari Syarah Riyadhus Shalihin
di jilid 2 halaman 134 sama 100 hampir 133 134. Jadi makna hadis ini adalah sangat dalam. Laki-laki bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya. Dia bagaimana menyiapkan fasilitas yang terbaik semampunya. Dia mampu siapin rumah, ya apartemen, dia bisa siapin fasilitas apa semampu dia. Apapun yang dia berikan terbaik buat istri anaknya, pahalanya besar. Ya, itu bisa ibu sampaikan ke suami. Bapak-bapak juga yang ikuti kajian kami online misalnya, karena di sini yang offline-nya rata-rata ibu-ibu ya. Itu ada hadis Nabi SAW, dinar yang kau keluarkan untuk fakir miskin, dinar yang kau, maksudnya harta ya, dinar yang kau keluarkan untuk bebasin budak, dinar yang kau keluarkan untuk jihad, dan dinar yang kau keluarkan untuk istri dan anak-anakmu jauh lebih besar pahalanya. Jadi kalau dia bisa berikan yang terbaik, dia berikan yang terbaik. Karena Allah Subhanahu Wa Taala. Fasilitasnya, ya, keamanannya dan segala macam hal. Begitu juga dengan istri, setelah dikasih oleh suaminya, dia harus bertanggung jawab. Dia menjaga amanah itu. Gak boleh dia sengaja rusak atau bengkalekan atau tidak pedulikan, ya, tidak dirawat, ini tidak boleh. Ya, semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada namanya istilah dalam agama kita, Bapak Ibu sekalian, muru'ah. Menjaga kesucian hubungan kita sama Allah, ya. Menjaga kesucian. Jadi orang yang faham tentang poin ini, dia akan hati-hati sekali. Ibu kalau perlu sofa di rumah pun ibu hati-hati sekali. Bukan karena suaminya, bukan karena bendahnya. Tapi Allah akan tanya nggak saya ini. Kita harus natah dengan baik, kita harus jaga, merawatnya sebagai amanah. Dan kita bertugas sebagai suami ataupun istri sampai kita meninggal dunia. Setelah meninggal kita tidak tanggung jawab lagi di depan Allah Subhanahu Wa Taala hari kiamat, gitu ya. Jadi kalau orang mau menjaga lebih baik hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mana lebih baik ibu pilih? Ibu menata dengan baik sofa tersebut dan ibu dapat pahala, atau ibu bengkalaikan dan ibu bisa ditanya hari kiamat? Kan jadi masalah. Lebih baik kita pilih yang pertama tentunya, ya. Kemudian juga tentang masalah dalil, itu tadi dalil tentang masalah tanggung jawab, ya. Tentang masalah ada ayat Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat 34. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang ciri wanita salihah. Ciri wanita salihah dalam pandangan Al-Quran. An-Nisa ayat 34 yang berbunyi, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim was-salihatu qanitatun hafidatul ghaibi bima hafidallah. Al-ayah. Setelahnya tentu saya tidak lanjutkan karena memang itu tentang masalah nusyud, pembangkangan wanita di rumah. Tetapi ini yang kita jadikan saksi bahasan tentang bahasan kita ini, ya. Allah berfirman, kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Karena memang Allah cuma menciptakan dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Maka harus ada satu jadi pemimpin. Makanya Allah pilih laki-laki pemimpin. Perempuan sebagai pendampingnya, yang dipimpin, gitu ya. Nah, pemimpin berarti dia yang menentukan keputusan. Memang sudah seperti itu. Makanya Allah kasih perangkat laki-laki itu dominan akal. Dan memang secara fisik mereka siap untuk menghadapi tantangan-tantangan di luar sana, gitu ya. Kemudian dikatakan oleh karena itu, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain. Secara fisik, ya, secara mental, memang mereka ini kerja, cari nafkah di luar, ya, jihad, sholat berjamaah dan segala macam. Dan juga karena laki-laki punya kewajiban menafkahkan sebagian dari harta mereka. Ibu dalam dua kondisi aman. Sebelum nikah wajib dinafkahi oleh ayahnya, setelah nikah wajib dinafkahi oleh suaminya. Ya, itu. Jadi nafkah yang dikeluarkan oleh suami, ini kalau mau pakai akal-akal manusia, ya, tidak memakai keimanan, mungkin seorang laki-laki bisa berpikir, siapa wanita ini? Saya tidak kenal sebelumnya. Ya, bukan kakak saya, bukan adik saya, bukan ibu saya, bukan tante saya, tidak ada hubungan kerabat, karena tidak boleh nikah sama mahram misalnya, kan. Walaupun hubungan kekerabatan umum bisa saja, sepupu dan seterusnya. Jadi kalau mau pakai akal-akal manusia, setelah nikah, wanita ini semua kebutuhannya, makannya, minumnya, tempat tinggalnya, pakaiannya, keamanannya, semua saya yang harus tanggung. Kalau orang pakai akal manusia, dia pikir untuk apa? Tapi karena agama perintahkan, maka dia wajib menjalankan. Bahkan membekalikan bagian daripada dosa besar, gitu ya. Makanya responnya adalah istri disuruh patuh pada suaminya, karena memang dia memberikan kebutuhan-kebutuhan itu, ya. Bahkan sudah tidak pamrih, mungkin sampai sekian tahun pun sudah tidak hitung-hitungan lagi. Nah, ini harus punya nilai. Ini yang dimaksudkan. Lalu kata Allah, sebab itu, masih lanjut ayatnya, wanita yang salihah adalah yang taat kepada Allah
Di sini maksudnya taat terhadap perintah Allah dalam ayat ini dan memelihara diri ketika suami tidak ada. Maknanya adalah di rumah. Tidak berbaur keluar kecuali dengan izinnya, tidak memasukkan sembarangan orang di rumah, apalagi kalau sampai terjadi perselingkuhan, itu jauh lebih parah lagi hukumnya ya. Oleh karena Allah telah memelihara mereka. Pemeliharaan Allah terhadap wanita adalah, tadi sudah kami jelaskan, sebelum nikah dinafkahi oleh ayahnya. Setelah nikah dinafkahi oleh suaminya. Ya. Jadi dalam dua keadaan selalu dalam kondisi aman gitu ya. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, salah satu mufti Saudi juga dan ulama yang sudah meninggal, beliau mengatakan Islam menetapkan masing-masing dari suami dan istri memiliki kewajiban yang khusus agar keduanya menjalankan perannya masing-masing. Sehingga sempurnalah bangunan masyarakat di dalam dan di luar rumah. Suami berkewajiban mencari nafkah dan penghasilan, sedangkan istri berkewajiban mendidik anak-anaknya, memberi kasih sayang, menyusui dan mengasuh mereka, serta tugas-tugas lain yang sesuai baginya seperti mengajar anak-anak, mengurusi sekolah mereka, mengobati pada saat mereka sakit dan yang lainnya. Bila wanita sampai meninggalkan kewajiban dalam rumah, berarti ia telah menyia-nyiakan rumah serta para penghuninya. Hal tersebut dapat menyebabkan kerusakan dalam keluarga, baik secara hakiki maupun secara maknawi. Ya. Jadi di sini kita bisa lihat bagaimana dalamnya bahasan para ulama berhubungan dengan masalah ini. Kemudian kita tutup dengan lahirnya generasi emas umat Islam ini dari rumah. Dari rumah. Jadi kalau ibu bisa menata rumah itu dengan baik, penataannya rapi dan bersih, anak-anak akan rapi dan bersih. Ibu biasa hidupkan suasana keimanan di rumah yang didengar tilawah Al-Quran dan terjemahannya, sholat diajak sama-sama, sering diadakan majelis ilmu misalnya, maka terbentuklah generasi itu. Kapan ibu bengkalekan itu, di rumah malah kemaksiatan, malah lalai sana sini, ya, atau bahkan mengajak orang-orang buruk dari luar yang dicontohin oleh anak-anaknya, maka itu semua akan menjadi permasalahan yang besar dan tanggung jawabnya besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti, ya. Dan perlu juga kita garis bawahi bahwasanya dalam Islam Allah tidak bebankan ibu dan bapak sekalian di atas kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita berusaha maksimal. Dan maksimal di sini bukan standarisasinya apa yang kita miliki sekarang. Tetapi maksimal adalah setelah kita berusaha meningkatkan selalu kualitas kita. Dan kalau sudah mentok di satu titik memang sudah tidak memungkinkan lagi, baru kita menganggap itu maksimal. Ya, jangan pernah ibu pernah membahasakan ke suami, ya saya begini, kalau mau terima silakan, kalau enggak ya sudah. Kan? Itu enggak bisa. Kalau kita mau bagus rumah tangganya, kita harus melihat siapa di antara suami istri ini yang lebih tinggi secara level, tanda kutip di sini, dari sisi kebersihan, dari sisi keimanan, dari sisi ilmu, ya, manajemennya lah, ya. Maka yang lebih tinggi berbagi dengan yang lebih rendah levelnya, dan lebih rendah belajar dari yang lebih tinggi. Tidak boleh teman-teman sekalian, kita misalnya berada di level 6, pasangan kita di level 8, kita mengajak dan memaksa dia untuk downgrade ke level kita. Yaudah saya begini terserah, terima nggak terima terserah. Ini kebodohan namanya. Kenapa kita nggak upgrade diri kita supaya sama dengan dia? Bahkan lebih baik daripada itu. Kenapa kita nggak terima kalau emang penataan itu lebih rapi, kenapa kita nggak ikutin? Kalau emang pola tidur lebih bagus, kenapa kita tidak ikutin? Pola makan lebih baik, kenapa nggak ikutin? Kebersihan lebih baik, kenapa nggak ikutin? Kenapa harus ngotot pada hal-hal yang tidak diperlukan? Ini banyak kasus-kasus rumah tangga terjadi, bahkan di Indonesia ini agak unik ya, karena kasus perceraian yang ada di di pengadilan itu setiap hari ratusan orang yang antri. Dan sering kali saya pernah lewat di salah satu pengadilan waktu itu, ada janjian sama orang di situ. Terus saya lihat lewat di luar gitu ada tertulis digital 390 berapa orang yang antri. 90%-nya wanita. Dan pada saat ada satu orang keluar dari pengadilan dapat suratnya perceraian, itu kayak satu prestasi yang besar sekali gitu. Ya. Wah ini sudah keluar, bangga. Kalau suaminya zalim oke, itu hak. Tapi kalau tidak, untuk apa ini? Prestasi apa yang dikejar? Terus kemudian sama laki-laki lain kemudian dianggap nanti bisa langsung adaptasi dan tidak akan ada masalah. Selama nikah sama manusia harus butuh adaptasi. Ya, tidak mungkin tidak. Maka harus adaptasi baru lagi dan segala macam dan seterusnya. Ini harus hati-hati sekali. Dan kita perlu garis bawahi semua yang ibu lakukan di rumah
maka itu tetap lebih afdal buat ibu ya. Termasuk sholat saja yang wajib, maka tetap lebih afdal ibu kerjakan di rumah. Ingat sabda Nabi SAW di dalam hadis riwayat Ahmad, dan ini dihasankan oleh para ulama, khairu masajidin nisa'i qa'ru buyutihinna. Sebaik-baik masjid bagi wanita adalah tempat yang terdalam di rumah-rumah mereka. Jadi ibu sholat makin dalam, makin tertutup, maka makin bagus. Dan dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Abu Daud dan dinyatakan sahih oleh para ulama hadis, sabda Nabi SAW, salatul mar'ati fi baitiha, salatnya seorang wanita di rumahnya afdal min salatiha fi hujratiha, wa salatuha fi makhda'iha afdalu min salatiha fi baitiha. Seorang wanita di rumahnya lebih utama daripada salatnya di pintu-pintu rumahnya. Bagian dalam lebih baik daripada dekat pintu luar. Dan salat seorang wanita di ruang kecil khusus buat dia dalam rumahnya lebih utama daripada bagian lain dari rumahnya. Artinya makin tertutup maka makin bagus gitu ya. Kemudian dalam riwayat lain, Anas bin Malik mengatakan radhiyallahu anhu, Ji'na nisa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqulna, sebagian wanita datang kepada Nabi SAW seraya mereka berkata, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, dhahaba rijalu bil fadli wal jihad fi sabilillah. Para kaum laki-laki sudah mendapatkan keutamaan yang sangat besar karena mereka keluar berperang di jalan Allah. Mereka keluar di jalan Allah. Fama lana amal nudrik bihi amal al-mujahidin fi sabilillah. Ada enggak amal bagi kami para wanita bisa mengejar pahalanya para mujahid? Orang pergi jihad pahalanya besar. Wanita tidak dianjurkan untuk berperang. Faqala Rasulullah SAW, Nabi SAW bersabda, man qa'ada au kalima nahwa min kunna fi baitiha fa innaha tudrik amal mujahidin fisabilillah. Siapapun di antara kalian wahai wanita duduk saja di rumahnya, menyelesaikan tugas-tugas di rumahnya, maka dia akan menyamai dan mendapati kedudukan pahala para mujahidin. Para mujahidin. Jadi memang ini pahala yang bukan main-main. Untuk tinggal di rumah itu bukan ya main-main, tapi memang itu adalah pahala yang sangat besar. Dalam riwayat lain disebutkan, ada seorang wanita mengatakan, ya Rasulullah, aku adalah utusan seluruh wanita di Madinah. Aku punya pertanyaan. Maka kata Nabi SAW, silakan. Dia mengatakan, kalian kaum laki-laki pergi berjihad di jalan Allah, kalian sholat berjamaah di masjid, kalian mencari nafkah, gitu ya. Jadi ini semua wanita tidak disuruh. Gak disuruh cari nafkah, gak disuruh sholat di masjid, gak disuruh perang, gitu kan. Dan kata dia, dan kami pun menjadi tempat-tempat syahwat kalian. Kapan mau digauli, maka kami harus wajib melayani. Sementara kami wanita, mengurus rumah kalian, mengurus anak kalian, gitu kan. Sekarang pertanyaan kami, apakah perbedaan tugas ini memberikan kami pahala sama dengan kalian? Maka kata Nabi SAW balik kepada sahabat-sahabat laki-laki, ada enggak pertanyaan dalam Islam yang lebih ya berharga daripada ini? Maka mereka terdiam. Lalu kata Nabi SAW, pulanglah, sampaikan kepada seluruh wanita yang kau temuin, kalau pahala kalian sama. Jadi walaupun ibu sholat di rumah sendirian, laki-laki sholat di masjid, sama pahalanya. Ibu di rumah urus anak, urus rumah, nata rumah itu, nikmatin rumah itu, dibuat kayak surganya sendiri, itu sama dengan laki-laki cari nafkah di luar rumah. Ini luar biasa kata. Laki-laki perang di jalan Allah, harus menghadapi debu, panas, ditawan oleh musuh, bisa disiksa. Itu sama dengan ibu ngurus rumahnya. Itu kan luar biasa gitu. Makanya jangan disia-siakan. Kalau tidak ada sesuatu yang mendesak, maka tidak perlu meninggalkan rumah. Ini tambahan informasi berhubungan dengan masalah bahasan tadi kita. Walaupun sebenarnya yang lebih fokus dibahas tadi adalah tidak boleh sembarangan orang dimasukkan ke dalam rumah. Allahu a'lam. Udah benar dari Allah, maka silakan diambil dan diamalkan. Kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan dan saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.